Cerita dimulai dengan diperlihatkan sebuah keluarga pasangan Rusdi dan Indah yang sangat bahagia dengan putri sulungnya yang sangat cantik bernama Airin. Ini parasnya. Saat ayahnya pergi, Airin yang bekerja di rumah makan mengutarakan keinginannya sama ibunya kalau dia ingin tinggal di rumah kontrakan yang tidak jauh dari tempat kerjanya dengan alasan pingin belajar mandiri. Airin mau ngekos mah, boleh nggak? Kenapa harus ngekos? Awalnya ibunya tak setuju dengan niat Airin karena khawatir terjadi sesuatu. Namun setelah diskusi bersama ayahnya, Airin akhirnya disetujui untuk tinggal di kosan sendirian. Airin pun langsung memberitahukan kebahagiaan tersebut kepada temannya yang bernama Santi kalau dia diizinin untuk ngekos oleh orang tuanya. Airin kemudian mengajak Santi untuk anterin lihat-lihat kosan tersebut setelah pulang kerja. Dan tanpa pikir panjang, Airin pun langsung bayar uang muka pada pemilik kontrakan tersebut. Akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba. Airin harus pindah dari rumahnya dan memilih ngontrak di dekat tempat kerjanya. Suasana haru pun menyelimuti kepergian Airin. Ibunya benar-benar tak ingin jauh dari Airin karena dia sangat khawatir dengannya. Hari demi hari tinggal di kontrakan Airin lalui dengan penuh sukacita. Namun di sisi lain, ia pun merasa kesepian karena tinggal di kontrakan hanya seorang diri. Namun sejak mengenal seorang pemuda bernama Roy, ini cucungiknya, hari-hari Airin tak lagi sunyi karena dia sudah mendapat teman curhat. Roy dikenal Airin berasal dari chat halaman Facebook. Dari situlah keduanya mulai berselancar menjalin komunikasi di dunia maya. Hingga akhirnya mereka pun ketemuan di sebuah tempat. Mereka pun saling memuji akan kecantikan dan ketampanan mereka. Pada kesempatan itulah Roy yang masih duduk di bangku kuliah memberanikan diri mengutarakan isi hatinya kalau dia menyukai Airin, dan Airin pun menerimanya. Sejak saat itulah mereka pun mulai berpacaran. Cerita beralih ke tempat kontrakannya Roy. Teman-temannya heran melihat Roy yang penampilannya rapi banget dan tak seperti biasanya keluar sepagi ini. Ternyata Roy pergi untuk menemui tambatan hatinya, Airin. Dia sudah janji untuk ngajakin malam mingguan setelah Airin pulang kerja. Karena jarak dari kontrakan Roy ke kontrakan Airin cukup jauh, Roy memilih tiba lebih awal di lokasi Airin. Namun karena masih jam kerja, Airin kemudian mengajak Roy untuk tungguinnya di kontrakan dan istirahat di sana. Dan Airin pun kemudian kembali lagi untuk bekerja. Sepulangnya kerja, Airin pun kembali ke kontrakannya. Di sana Roy terlihat tertidur pulas. Airin pun membangunkannya dengan mesranya. Roy kemudian pergi ke kamar mandi untuk si banget, dan Airin pun pergi ganti baju ke kamarnya karena mereka udah janji untuk malam mingguan. Namun apa yang terjadi? Penampilan cantik dan seksi Airin membuat Roy tak kuat nahan hasratnya untuk miliki Airin sepenuhnya. Sehingga rencana malam mingguan pun akhirnya gagal karena Roy melancarkan rayuan mautnya untuk ajakin Airin membajak sawah yang masih belum terjamah oleh siapapun. Aku ingin milikin kamu seutuhnya. Dan akhirnya Airin pun luluh oleh rayuan mautnya Roy. Sehingga pertempuran pun dimulai. Entep senok, kerja menilem, bancet paeh dilakukan. Hingga naik gunung lewati lembah berkali-kali. Hiu geduk des celik jeg jelong jong. Cek icrut maknyus bosku maknyus.
1 bulan kemudian Airin UO di kamar mandi dan membuat temannya Santi sedikit heran. Boa-boa euy si Airin teh weureu sosisnya euy. Aduh, mantap euy, mantap. Mereka kemudian memberitahu bosnya kalau Airin mual-mual dan pusing kepalanya. Untung aja bosnya baik hati. Airin pun disuruh pulang untuk istirahat di rumah saja. Merasa aneh dengan kondisi tubuhnya, pagi itu Airin mencoba cek cai papangnya dengan tes pack. Dan benar saja, ternyata hasilnya positif. Airin hamil gara-gara kelamaan ngamomoi permen loli dan lupa mengangkatnya. Terlalu atap merenyanya, atap pisan. Airin pun panik dan langsung telepon Roy. Dia mengatakan kalau dia hamil. Woi, aku hamil. Apa? Dengar semua itu, Roy pun kaget, bingung dan tak percaya dengan semua ini. Roy kemudian pergi menemui Airin di kontrakannya. Pada kesempatan itulah Airin meminta Roy untuk segera melamar pada orang tuanya dan menikahinya, supaya perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain. Namun dengan berbagai alasan, Roy pun meminta Airin untuk bersabar menunggunya, karena dia masih duduk di bangku kuliah. Beberapa bulan kemudian kondisi tubuh Airin mulai membesar dan membuat Santi sedikit heran. Melihat ada yang aneh dengan tubuh sahabatnya, Santi pun memberanikan diri untuk menanyakan kondisi tubuh Airin yang semakin hari semakin menonjol di depan. Namun Airin pun mengelaknya. Tak mau ambil pusing setelah jawaban dari Airin, Santi pun kembali bekerja lagi. Semakin hari Airin semakin panik, sehingga Airin pun mencoba datangi Roy di kontrakannya untuk memastikan kejelasan hubungannya. Kedatangan Airin membuat Roy panik karena kehamilan Airin takut diketahui dua sahabatnya yang bernama Bogel dan Karim. Ini cucungiknya. Dan benar saja, si Bogel pun curiga kalau ada sesuatu di antara mereka. Sebab lihat kondisi Airin seperti orang yang lagi hamil. Agar tidak ketahuan dua sahabatnya, Roy pun dengan cepat bawa Airin untuk jalan keluar dan bicara di tempat lain. Di tempat tersebut, Airin terus-menerus meminta tanggung jawab Roy untuk segera menikahinya. Karena kini kandungannya sudah menginjak 8 bulan. Namun dengan berbagai alasan, Roy pun selalu mengelaknya, sehingga membuat Airin pun naik pitam. Takut ketahuan orang lain, Roy pun mengajak Airin untuk pergi ke kontrakannya kembali. Sesampainya di kosan, mereka pun kembali bertengkar karena Roy tidak mau bertanggung jawab. Sedangkan Airin sebentar lagi mau lahiran. Di saat amarah Airin memuncak, tiba-tiba perut Airin kram kesakitan seperti mau melahirkan. Disitulah Roy panik karena takut Airin melahirkan. Roy bukanlah menolong Airin, dia malah menganiaya Airin hingga maeot. Panik dengan apa yang sudah dilakukannya, untuk menghilangkan jejak, Roy pun membuang jenazah Airin di kebun sawit. 2 hari kemudian jenazah Airin ditemukan oleh warga yang melintas di sana, dan mereka pun langsung melaporkan kepada pihak berwajib. Berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang ada, polisi menyimpulkan bahwa pelakunya adalah orang terdekatnya. Dugaan tersebut mengarah pada sosok Roy sebagai pelaku utamanya. Polisi pun langsung bergerak cepat memburu keberadaan Roy. Roy pun akhirnya dibekuk di kontrakannya dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan kejinya.